Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rantal Kadri dari kelas Albiruni nomor 24. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan uji kompetensi bab 2. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dengan pengembalian keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. 2. Jelaskan macam-macam demokrasi. Sistem demokrasi berdasarkan prinsip ideologi terbagi menjadi 3 bagian, yakni demokrasi liberal, yakni merupakan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi hak setiap warga negara serta memberikan kebebasan setiap individu dalam mengemukakan konstitusional yang dimana pemerintah wajib melindungi hak-hak individu warganya sesuai apa yang telah tertera dalam konstitusi. Demokrasi rakyat adalah sistem demokrasi yang dijalankan berlandas paham sosialis atau komunisme, yang mana kepentingan negara dan kepentingan umum menjadi yang terpenting di atas kepentingan individu. Yang ketiga, demokrasi Pancasila, yakni merupakan sistem demokrasi dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, ataupun sistem demokrasi ini berasaskan musyawarah mufakat yang mengedepankan kepentingan umum. 3. Jelaskan soko guru universal. Soko guru demokrasi universal adalah tiang-tiang yang menjadi pondasi untuk demokrasi, membangun dan mendirikan tataan demokrasi dan sebagai indikator sejauh mana demokrasi ditegakkan. 4. Jelaskan bahwa nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi lainnya. Nilai demokrasi Pancasila lebih unggul jika dibandingkan dengan demokrasi karena demokrasi Pancasila mengutamakan kepentingan dari masyarakat, negara, dan bangsa. Sedangkan demokrasi lainnya mengutamakan kepentingan demokrasinya sendiri-sendiri. 5. Bukti bahwa negara Indonesia negara demokrasi baik secara normatif maupun empirik. Bukti normatif dan empiris negara demokratis Indonesia. Kehidupan demokratis di negara Indonesia bisa dibuktikan baik secara normatif maupun empiris. Berikut ini penjelasannya. Bukti normatif adalah bukti yang berkaitan dengan norma ataupun ketentuan yang mengatur kehidupan demokrasi di Indonesia. Sedangkan bukti empiris adalah bukti yang berkaitan dengan praktik demokrasi yang dijalankan oleh Indonesia selama ini. 1. Bukti normatif bahwa Indonesia adalah negara demokratis. Secara normatif, bukti bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis antara lain sebagai berikut. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang membuat Pancasila pasal 1 ayat 1 UUD 1945, pasal 2 ayat 2 UUD 1945. Bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokratis. Secara empirik, bukti bahwa negara Indonesia adalah negara demokratis antara lain sebagai berikut. Dilaksanakannya pemilihan umum pemilu dari tingkat pusat sampai daerah, adanya pembagian kekuasaan dalam negara yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Perintah bertanggung jawab penuh kepada rakyat yang diwakili oleh sistem perwakilan DPR dan MPR. 6. Kemukakan prinsip yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kehidupan yang demokrasi. 1. Kedaulatan di tangan rakyat. 2. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. 4. Perintah berdasarkan hak hukum. 4. Peralatan yang bebas dan tidak memihak. 5. Pengembalian keputusan atas musyawarah. Singkatnya itu saja pembahasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.